Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 dengan nama kelompok Awan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai progres yang sudah kami lakukan mengenai tugas besar aplikasi pelacakan cash flow keuangan berbasis mobile dengan bahasa Kotlin. Untuk nama aplikasi yang kembangkan di sini kami menggunakan nama MoneyMine. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi yang mungkin nanti Bapak Ibu perlukan untuk melihat apa yang sudah kami lakukan. Di sini yang pertama ada repository GitHub untuk front end, lalu ada repository GitHub untuk back end, lalu ada file aplikasinya, lalu ada dokumentasi teknis, API servernya, manajemen tugas, dan file presentasi. Jadi apabila Bapak Ibu membutuhkan dokumentasi-dokumentasi yang sudah kami kumpulkan, berikut ini Bapak Ibu bisa melihat dan mengecek apa saja yang sudah kami kerjakan. Lalu di sini ada informasi anggota, di mana ada saya sendiri, Geraldine Gisrawat dengan NIM 231511111 sebagai product owner, UI UX design, dan front end. Lalu ada Jagat Aksal Nugroho dengan NIM 231511117 dengan tugasnya, role-nya front end, back end, quality assurance, dan ada Rafka Imanda Putra dengan NIM 231511026 dengan role-nya ada backend, DevOps, DB Administrator. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga mengenai alur presentasi kali ini, di mana yang pertama ini ada alokasi penugasan anggota, di mana setiap anggota menjelaskan responsibilitas yang dilakukan per anggota. Lalu ada skema pengerjaan kelompok, di mana menjelaskan skema manajemen proyek antar anggota. Lalu ada teknologi dan arsitektur aplikasi, yang dimana menjelaskan spesifikasi teknis aplikasi MoneyMine kami. Lalu ada demonstrasi UI UX design Figma-nya, lalu ada demonstrasi API server, dan demonstrasi mobile aplikasinya. Baik, mungkin lanjut saja ke bagian yang pertama. Baik, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang sudah saya kerjakan, saya sendiri, selama setengah semester, di mana di sini saya role-nya sebagai product owner, UI UX design, dan front end. Di mana project owner sendiri, saya melihat beberapa referensi dari aplikasi yang sudah saya pakai sebelumnya dengan aplikasi serupa. Saya melihat beberapa requirement, beberapa fungsionalitas yang mungkin bisa kami terapkan di aplikasi kami. Terus selanjutnya UI UX design, di mana kami setelah mendapatkan requirement-nya, saya membuat UI UX design-nya dengan membuat wireframe-nya terlebih dahulu, lalu membuat prototype desain di Figma. Lalu saya juga mengimplementasikan desain antarmuka dari Figma ke Kotlin. Lalu saya mengintegrasikan API ke dalam aplikasinya dengan menggunakan arsitektur MVVM, lalu memastikan data dari API nge-get datanya tuh benar dan ditampilkan dengan benar gitu, dan memastikan seluruh fungsionalitas desain yang ada di Figma itu sesuai gitu apa yang diimplementasikan di dalam aplikasi. Mungkin untuk implementasi desainnya walaupun tidak sesuai, tapi mungkin bisa disesuaikan lagi ketika ntar pengerjaan project. Baik, mungkin di sini juga saya akan memperlihatkan beberapa apa yang sudah saya lakukan berdasarkan history di GitHub-nya. Di sini saya setiap nge-push sesuatu itu pasti ke branch Gerald. Dimana di sini saya melakukan beberapa pengerjaan, yaitu ada splash screen, lalu ada menerapkan splash screen, lalu membuat beberapa screen untuk wallet input dan expense screennya. Lalu ada juga beberapa nge-fix UI, ada untuk menambahkan icon-icon biar sesuai, lalu menambahkan screen, banyak screen yang saya tambahkan juga, ada pengeluaran juga, ada pemasukan screen. Lalu ada juga untuk nge-get endpoint-nya, jadi mengambil dari backend-nya. Lalu juga merubah validasi logout-nya, menambahkan UI validasi logout, dan menyesuaikan lagi sebelum presentasi. Saya Jagat Aksal sebagai front end, back end, dan quality assurance. Ini saya berperan untuk menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, melakukan pengujian dan verifikasi endpoint API, mengimplementasikan desain termuka dari Figma ke Kotlin, integrasi API ke aplikasi, dan memastikan data dari API ditampilkan dengan benar di aplikasi.
Iya, baik untuk saya sendiri, Rafka Imanda Putra. Di sini peran saya sebagai backend developer, DevOps, dan juga DB administrator. Nah, di sini saya berperan dalam proses development dalam beberapa aspek, salah satunya yaitu dari pembuatan skema database, baik dari segi perancangan IAD sampai perancangan di sistem Postgres-nya langsung. Lalu juga ada deployment database secara real time, sehingga kita saat proses development itu menggunakan database yang sama yang sudah di-hosting di online. Selanjutnya, poin ketiga adalah pembuatan API endpoint untuk keseluruhan logika aplikasi, sehingga aplikasi yang kami buat ini backend-nya berasal dari API, API-nya di hosting di web server dan itu menggunakan Fast API. Nah, selanjutnya adalah integrasi generatif AI pipeline untuk fitur scan stroke, yang mana integrasi generatif AI ini dimasukkan kepada API endpoint yang kami miliki. Selanjutnya adalah deployment dari API server ke cloud provider. Dalam hal ini kita mengupload, menghosting server yang kita miliki sehingga endpoint-nya dapat dikonsum oleh mobile app sehingga kita memiliki fitur yang berkesinambungan dari front end ke back end-nya. Nah, yang terakhir adalah stub CI/CD untuk API server sehingga ketika kami melakukan perubahan pada codingan dari server untuk API, maka perubahan itu langsung diintegrasikan ke sistem yang sedang berjalan, ke deployment yang sedang berjalan. Artinya apa? Artinya adalah aplikasi mobile yang kami miliki akan langsung menerima fitur yang terbaru dari API yang kami punya. Nah, oke, selanjutnya saya juga akan memperlihatkan apa saja yang sudah dikembangkan oleh saya. Yang pertama ini ada database instance yang dideploy, di hosting di Digital Ocean. Kenapa kita melakukan deploy secara Digital Ocean? Karena supaya kita saat proses development bisa mengacu kepada database yang sama dan pada host yang sama. Jadi kita development dengan database yang satu sudah real time sehingga apapun yang terjadi, misalkan penambahan oleh misalkan Geraldine menambahkan sesuatu, Jagat menambahkan sesuatu, ataupun saya sendiri menambahkan sesuatu, maka perubahan itu akan langsung terdefinisi di database-nya. Nah, kita punya instance yang sedang berjalan, database cluster di Digital Ocean, ini sudah di-deploy, dan kita juga punya administrasi, maksudnya autentikasi untuk itu, sehingga iya betul, kita sudah punya hostnya, dan hostnya ini adalah yang akan berkomunikasi dengan API yang dimiliki. Nah, ini adalah repository untuk backend-nya, untuk API. Kita punya dua repository. Yang pertama repository untuk mobile development-nya via Kotlin, dan yang repository kedua adalah repository untuk menyimpan backend. Di sini ada repository untuk menyimpan backend. Kita menggunakan Fast API yang dimiliki oleh Python. Kita membuat semua fungsionalitas logika aplikasi di sini, sehingga ketika ada request ataupun fitur yang dimiliki di aplikasi mobile, maka fitur itu akan melakukan API hit ke uh, repository ini. Nah, ini kan hanya repository. Nah, kami juga sudah mengatur skema deployment dan juga CI/CD. Yang pertama melalui random.com, yang kedua melalui Railway App. Sehingga ketika kita melakukan modifikasi di program ini, secara otomatis akan di-deploy ulang. Ini adalah history dari deployment-nya. Dan ini adalah hasil dari servernya. Karena kita menggunakan Fast API, maka kita sudah memiliki dokumentasi API yang di-generate otomatis. Sehingga di sini kita bisa mencoba semua fitur-fitur yang akan dilakukan oleh aplikasi MoneyMind. Oh ya, dan di sini juga ada di bagian setting, maksudnya di bagian code, di bagian commit, dan ini merupakan kontribusi yang saya lakukan di repository untuk khusus bagian API. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini ada skema pengerjaan kelompok. Nah, bagaimana sih kami berkolaborasi? Nah, secara background kami punya 3 anggota di sini dan masing-masing punya
strengths dan weakness-nya tersendiri, dan masing-masing juga punya interest-nya masing-masing terhadap bidang pengembangan development software. Nah, yang pertama kami lakukan adalah memastikan kalau requirement gathering yang kita lakukan ini sudah mencakup semua hal. Nah, mencakup semua hal ini adalah meliputi dari fitur-fitur apa yang akan kami kembangkan, kenapa fitur ini harus ada, dan kenapa kami harus mengimplementasikannya. Nah, ini hasilnya dari mana? Hasilnya itu didapatkan dari ketika melakukan feasibility study dari produk serupa untuk supaya kita tuh memahami scope dari aplikasinya akan dibuat seperti apa. Nah, selanjutnya adalah role priority assigning. Nah, kita punya assignment tugas. Nah, ini tuh berdasarkan tingkat prioritasnya dan dari kekuatan masing-masing anggota. Sehingga apa? Sehingga kita masing-masing bisa memberikan deliverable yang tepat waktu, yang sesuai, dan memang menjadi kekuatan dari anggota itu sendiri. Nah, dengan ini kita juga melakukan Kanban proses untuk manajemen tugas yang lebih baik. Kita punya proses, kita misalkan ada suatu task, kita buat tiket untuk itu, kita jadikan sebuah list, dan kita punya daftarnya. Kalau baru dibuat, dia statusnya akan to do. Nah, kalau sedang dikembangkan, dia prosesnya akan in progress. Nah, kalau sedang testing, dia testing, dan kalau selesai, maka selesai. Nah, kami melakukan hal ini untuk membuat kinerja ataupun hal yang kami lakukan itu menjadi lebih transparan. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah efisiensi dari manajemen proyek itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, Git versioning. Kita memiliki dua repo, yang satu untuk front end dan yang satu lagi untuk back end. Nah, kami juga punya kesepakatan untuk penamaan branch, sehingga saat proses development itu menjadi seamless bisa dikatakan. Sehingga jika ada suatu perbaruan, maka dan juga ada git konflik, kita bisa meresolve konflik itu. Oleh karena itu, inilah alasan kenapa dibalik kita dalam berkolaborasi. Nah, selanjutnya dari yang sudah kami lakukan, kita ada 5 tahapan utama sejauh ini. Yang pertama dari pendefinisian scope dan requirement. Kami juga di sana melakukan feasibility study. Yang kedua, dari sana kita udah menemukan dari functional requirement dan juga non-functional requirement. Juga ada business rule, dan yang paling penting adalah kita tahu bagaimana scope dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu perencanaan basis data. Di sini kita membuat IRD, domain model, dan juga beberapa bagian yang akan kami eksekusi. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa kita akan membuat tampilan antarmuka A, B, C, D. Nah, dari sini dimulailah proses perancangan dan pembuatan tampilan antarmuka. Selanjutnya, kami juga memiliki pengembangan dan deployment API backend. Dan terakhir, kita melakukan integrasi API backend pada frontend. Nah, fun fact-nya adalah pengembangan API dan pembuatan UI yang kami lakukan itu dilakukan secara paralel. Kenapa hal ini memungkinkan? Karena pada saat kita merancang tampilan antarmuka, kita sudah mendefinisikan data apa saja yang dibutuhkan pada tampilan tersebut. Jadi, yang menghandle backend sudah tahu dia akan membuat endpoint apa, data-datanya apa saja, dan dia bakal nge-return JSON seperti apa. Dan sebaliknya juga untuk frontend, dia sudah tahu data apa yang akan dikirimkan dan data apa yang akan diterima untuk diparsing ke dalam aplikasi, sehingga proses kami menjadi lebih efisien. Bagian 3, teknologi dan arsitektur aplikasi. Yang pertama ada domain model. Domain model memiliki entitas akun, dompet, transaksi, kategori, pemasukan, pengeluaran, dan pemindahan dana. Akun dan dompet one to many, akun ke kategori one to many, dompet ke transaksi one to many, kategori ke transaksi one to many. Transaksi di sini berperan sebagai parent yang memiliki turunan pemasukan, pengeluaran, dan pemindahan dana. Selanjutnya ada IRD, akun mempunyai banyak dompet, satu dompet melakukan banyak transaksi, satu kategori memiliki banyak transaksi, satu transaksi membuat banyak pemasukan, satu transaksi membuat banyak pemindahan dana, satu transaksi membuat
banyak pengeluaran. Untuk arsitektur aplikasi kami, pengguna aplikasi di sini menggunakan aplikasi yang dibuat dengan Kotlin. Lalu untuk data-datanya diolah melalui API. Untuk servernya sendiri di sini untuk web service-nya kami menggunakan Python dan API. Untuk database-nya menggunakan PostgreSQL. Untuk teknologi yang digunakan untuk UI UX, wireframe, dan desain, di sini kami menggunakan Figma dan Draw.io. Mobile App Development menggunakan Kotlin, Jetpack Compose, dan Retrofit. Untuk API Server Development menggunakan Python, Fast API, SQL Alchemy, dan Pydantic. Untuk database-nya, kami menggunakan PostgreSQL. Untuk generative AI, Google Gemini. Dan untuk cloud providers menggunakan DigitalOcean, Railway, dan Render. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain prototipe yang sudah kami kerjakan. Di sini dari splash screen-nya. Setelah splash screen di sini bisa ada login page, lalu kita bisa ke register screen, lalu jika sudah kita login. Setelah login bakal ada onboarding. Setelah onboarding selesai bakal masuk ke home screen. Lalu di home screen ini kita bisa melihat total pemasukan, total pengeluaran, lalu di sini ada total pemasukan dan pengeluaran juga, tapi berdasarkan tanggal yang kita pilih, tanggal atau bulan yang kita pilih. Lalu di sini ada list item yang sudah kita keluarkan. Di sini bisa pengeluaran atau pendapatan. Kalau pengeluaran artinya dikurangi 100, kalau pendapatan tambah 4.000 gitu. Terus di list item ini kita bisa lihat juga, di sini bisa edit, bisa hapus, tipenya pemasukan dari dompet GoPay. Untuk dompet GoPay dengan nominalnya 4.000 dengan tanggal 20 Maret 2025. Contohnya seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa menambahkannya ini tambah pengeluaran, ada dompet, nominal, kategori belanja, dan item belanjanya. Lalu di sini juga ada tambah pemasukan juga. Lalu jika sudah di sini bakal ada dompet, di mana dompet ini ada list keseluruhan dompetnya. Misalnya saya punya Oppo, punya GoPay, punya Tunai, punya Bank BRI, total aset saya. Dengan total aset misalnya di sini 1 miliar gitu. Lalu setelah selesai di sini ada diagram analisis. Jadi pengeluarannya itu misalnya dalam 1 bulan ini ada kalender. Jadi kita bisa milih dalam range-nya dalam berapa lama gitu. Misalnya di bulan Januari saya jajan hanya 100.000, di mana 90%-nya itu dipakai untuk jajan, lalu 10%-nya dipakai untuk beli pulsa. Selain diagram pengeluaran juga, ntar di sini ada drop down untuk memilih diagram penghasilan atau pemasukan. Lalu di sini ada fitur lainnya, di mana fitur lainnya di sini ada profile, ada atur notifikasi buat kategori baru, ada buat dompet baru, ada untuk atur pengeluaran, ada untuk export Excel dan logout. Di mana di sini kita bisa buat kategori baru. Misalnya di sini kategori baru, kategori ini dipakai ketika kita ingin melakukan transaksi pengeluaran atau pemasukan. Jadi ntar pas pengeluaran pemasukan itu kita memerlukan kategori-kategori ini gitu. Masukan. Ya, jadi seperti itu. Ini juga ada dompet, mungkin dompet karena belum prototipenya. Ini untuk dompet, jadi nanti dompet tuh kita bisa memasukkan nama dompet, jumlah saldo. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Untuk fitur-fitur yang lain ntar menyesuaikan ketika kami mengembangkan proyeknya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kelima, yaitu demonstrasi dari API server. Sebagai sekelas info, kita punya API server yang dihosting di Railway. Nah, ini apa? Ini adalah cloud provider. Dan di sini sudah terintegrasi dengan continuous improvement dan continuous delivery. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita melakukan suatu perubahan pada kode program, kita punya repository GitHub, dan kita push kode terbaru ke repository GitHub, maka secara otomatis server yang kita miliki akan terupdate. Dan nantinya juga hasil update-nya akan juga terrefleksikan kepada di bagian klien di mobile apps-nya. Ini merupakan servernya. Kalau kita klik, kita akan diarahkan ke endpoint yang pertama, yaitu get. Di sini kita tidak punya set endpoint apapun. Tapi kita bisa masuk ke endpoint docs. Dan di sini kita akan melihat semua endpoint yang kita miliki, dari authentication, register login. Di sini juga ada out/me untuk mendapatkan siapa sih yang sedang login saat ini. Di sini juga ada dompet, di mana kita bisa mendapatkan dompet apa saja yang dimiliki sama user tertentu. Kita bisa menambahkan dompet baru, kita bisa mengedit informasi dompet, dan juga kita bisa menghapus dompet itu sendiri. Artinya adalah kita memiliki fungsionalitas root untuk dompet.
Sama juga halnya dengan kategori, kita juga punya root kategori, dan kategori yang dimaksud di sini adalah kategori pemasukan dan pengeluaran. Apakah itu pemasukannya dari gaji bulanan ataupun yang lainnya, dan untuk pengeluaran misalkan untuk makanan, minuman, dan lain semacamnya. Dan ini bisa customizable sesuai keinginan pengguna, karena kita punya pos kategori. Kita bisa menambah nama kategori. Selanjutnya adalah transaksi. Kita punya transaksi pemasukan, pengeluaran, dan pemindahan. Maksudnya dari pemindahan ini adalah pemindahan dana dari dompet A ke B pada user yang sama. Kita juga punya summary ini untuk mendapatkan berapa sih total pengeluaran dan pemasukan yang dimiliki suatu user pada bulan tertentu. Dan kita juga di sini punya parameter bulan dan tahun sehingga customizable untuk penggunaan di aplikasinya, di kliennya. Selain itu juga kita punya get transaksi khusus. Kita masukkan ID transaksi yang dia miliki, yang user tentu miliki. Di sana kita juga bisa mengedit transaksinya dan juga mendelete transaksi. Nah, untuk get transaksi di sini adalah untuk mendapatkan daftar transaksi, seluruh daftar transaksi yang dimiliki user tertentu. Dan tentu hal ini akan digunakan dalam aplikasi mobilenya. Jadi setiap kali ada suatu logic ataupun fitur yang membutuhkan koneksi dengan database, root dengan database ataupun aplikasi yang membuat jadi dinamis, maka aplikasi mobile yang kami miliki akan melakukan API hit ke server ini untuk kemudian diproses dengan baik. Nah, selanjutnya di sini juga ada part receipt. Ini untuk melakukan scan stroke seperti fitur yang sudah kami sempat singgung juga di bagian awal pada saat kami presentasi bahwa kita punya yang namanya transaksi pengeluaran. Nah, kita bisa melakukan pengeluaran dari meng-scan stroke-nya. Jadi kita tidak perlu memasukkan entries-nya secara manual. Kita bisa tinggal uh, fotokan struknya. Nah, nanti datanya bakal muncul. Atau mungkin saya akan demonstrasikan di sini. Di sini kita mengupload file gambar. Kita execute. Oke. Dan di sini ada datanya, atau coba saya akan lihat terlebih dahulu bagaimana gambarnya supaya memberikan informasi yang lebih detail. Download sampel. Oke, kita punya stroke seperti ini. Kita ada latte yang harganya 25 dan ada juga nasi goreng yang 30 beserta juga ada service, tax dan juga rounding amount. Kita akan coba masukkan stroke ini ke endpoint yang kita sudah definisikan sebelumnya. Oke. Kita masukkan gambarnya, tadi namanya sampel gambar. Kita akan execute. Oh ya, karena kita menggunakan REST API, karena REST API ini punya fitur namanya Swagger UI yang di-generate secara otomatis, sehingga kita dengan mudah bisa melakukan debugging dari fungsionalitas yang kita miliki secara langsung pada web servernya. Oke, nah ini adalah hasil yang di-generate oleh endpoint yang kita miliki. Kita coba bandingkan secara side by side untuk melihat akurasinya. Yang pertama ada latte hot 25.000 betul. Ada nasi goreng juga 30, ada servisnya 2.750, ada pajaknya 5.775, dan terakhir ada rounding amount-nya 475. Nah, artinya kita berhasil melakukan identifikasi pada struk ini untuk dijadikan data, yang kemudian data ini akan dimasukkan sebagai pengeluaran di aplikasi mobile yang kita miliki. Oh iya, satu hal lagi, API yang sudah kami miliki ini semuanya sudah terintegrasi dengan middleware. Artinya apa? Artinya adalah hanya user yang memiliki akses yang dapat mengakses endpoint tersebut. Nah, aksesnya dari mana sih? Aksesnya didapatkan dari ketika user melakukan login.
Misalnya di sini saya menggunakan email saya yang sudah terdaftar di aplikasi. Kita execute dan kita dapat akses tokennya beserta dengan token type. Ini adalah akses token yang harus disimpan di dalam aplikasi secara default sehingga setiap kali kita mengirimkan request ke API server yang kita miliki, maka server ataupun database-nya sudah tahu user mana yang meminta untuk melakukan request tersebut. Jadi semisalkan kita sudah login dan kita mau coba get dompet, maka get dompet yang akan dikenali adalah hanya dompet yang dimiliki oleh user tersebut. Kita tidak bisa mengambil dompet user lain. Karena apa? Karena tokennya berbeda. Nah, token ini kami set tidak memiliki expiration, artinya tokennya akan aktif selamanya. Dikarenakan kita tidak ingin apa ya, ibaratnya itu membuat user di aplikasi itu login dalam kurun waktu tertentu seperti di website. Secara total kita punya 20 API endpoint, yang mana keseluruhan endpoint-nya ini untuk saat ini sudah mencakup kebutuhan fitur yang diinginkan di aplikasi mobile yang kita miliki. Karena masih sejauh ini, artinya apa? Artinya kita masih bisa memungkinkan untuk penambahan fitur di masa yang akan mendatang sesuai dengan kebutuhan di sisi mobile apps-nya. Dan terakhir, untuk bagian logout, kami tidak mendefinisikan endpoint untuk logout, karena untuk logout sendiri hanya perlu di-define pada kliennya. Dalam hal ini adalah mobile apps-nya. Untuk menghapus token yang sudah kita dapatkan ini. Dan ya, akses token ini sangat penting, karena kita di sini sudah men-setting middleware. Misalkan saja aku melakukan transaksi pemasukan, tapi tokennya itu nggak dimasukkan, maka akan return error. Errornya adalah Anda tidak memiliki akses terhadap fitur ini. Itu untuk bagian API. Kita lanjut ke bagian demonstrasi dari aplikasi mobile-nya. Untuk bagian aplikasi mobile. Untuk aplikasinya sendiri, di sini bisa download dengan scan barcode berikut. Sekarang masuk ke demo aplikasi, mau kita buka aplikasinya. Lalu aplikasi akan menampilkan splash screen dan halaman login. Jika belum login, jika belum memiliki akun, ke halaman register. Di sini saya melakukan registrasi. Di sini saya akan menggunakan yang udah ada, akun yang sudah ada. Setelah login berhasil, ini akan langsung menampilkan halaman home-nya. Yang pertama ada menampilkan username Rafa633 paling atas, lalu selanjutnya ada total revenue ataupun pemasukan. Selanjutnya ada total expenses, yaitu pengeluaran. Terus ya, yang di tengah hijau ini masih statik. Untuk di bawahnya sudah diambil datanya dari database. Ini tuh transaksi-transaksi yang sudah dicatat sebelumnya. Ada pecel lele kurang 20.000, latte, dan untuk yang terakhir ada gaji bulanan tambah 500.000. Terus selanjutnya ada ke halaman dompet. Di sini ada total asetnya sekitar 6 juta. Untuk di bawahnya ini ada total dari dompet-dompetnya. Ada dari tunai, tunai 2, BCA, Bank Jago, GoPay, dan ShopeePay. Lalu ketika aplikasinya di restart, kita sudah login, kita tidak usah login lagi dan langsung kembali ke halaman home screen-nya. Setelah login, kita harus login.
Nah, setelah tadi kita memasuki tahap demonstrasi dari prototipe-nya, dari API server-nya, dan juga dari aplikasi mobile-nya, itu kami juga telah merancang next step yang akan kita lakukan dari semenjak ETS hingga ke UAS. Yang pertama adalah next level authentication. Artinya adalah kita akan mengimplementasikan fitur autentikasi yang lebih advance. Karena pada saat ini kita menggunakan autentikasi hanya menggunakan email dan password saja. Karena pada kenyataannya kita bisa saja melakukan autentikasi melalui akun Gmail yang terpaut. Selanjutnya, kami akan juga membuat user-friendly error response. Artinya apa? Artinya ketika user melakukan sesuatu tindakan yang memang tidak bisa, misalkan dia menambahkan pengeluarannya 50.000, tapi saldo yang tersedia pada dompet itu hanya 40.000, otomatis kan tidak bisa. Nah, kita juga akan membuat user-friendly error response yang lebih user-friendly untuk membuat tampilan UI dan UX aplikasi kami menjadi lebih enak untuk dipandang. Nah, selanjutnya adalah kami akan mengembangkan fitur integrasi analytics karena pada saat ini hanya MVP untuk growth dari transaksi itu sendiri. Karena untuk aplikasi serupa, kita juga akan mengembangkan fitur analytics untuk melihat bagaimana tren dan juga behavior dari pengguna itu sendiri. Setelah itu, kita akan melakukan sistem integration testing. Artinya adalah kita akan menguji seperti apa komponen kita yang sudah didefinisikan dapat bekerja satu sama lain, dapat bersambung dan bisa menyatakan bahwa aplikasinya berfungsi secara fungsional. Nah, setelah itu kita akan melakukan user acceptance testing. Artinya apa? Artinya adalah kita akan menguji aplikasi ini ke khalayak yang nyata untuk mendapatkan feedback dan juga mungkin dari opini ataupun masukan yang akan membantu aplikasi kami menjadi lebih bagus. Nah, setelah semua itu selesai, kita akan masuk ke launching aplikasi. Dan itu adalah step terakhir, dan tentu di sana setelahnya akan ada maintenance dan juga update secara berkala. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.